Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk mereview ataupun bisa bilang ini adalah update terbaru dari Tojima Tanzaburo Wants to be a Millionaire. Bukan, maksudnya Wants to be a Kamen Rider ya. Dari di link 1 episode 680. Nah, jadi kita rehat dulu lah ya teman ya, dengan berita-berita yang kemarin tuh ya. Mungkin kalau untuk update berita itu saya kan adanya minggu aja kali ya teman ya, hari Minggu atau enggak hari Senin ya, karena wah masih banyak ya teman untuk update yang harus saya kumpulin dulu ya teman. Tenang aja ya, kita akan coba refreshing dulu ya kan dengan Tojima Tanzaburo ya teman. Jadi kita coba review sekitar episode 2 sampai 6 ya teman ya. Dan ini pastinya juga kalau udah saya update gini saya nggak akan bahas lagi ya teman ya. Jadi kita akan coba tonton biasa aja ya teman ya. Karena untuk episode yang saya akan bahas ini juga sebenarnya adalah yang mungkin buat yang belum tahu ya teman atau belum nonton untuk episode ini kan. Jadi ya disclaimer ya, ini mungkin jadi spoiler alert jadinya ya. Untuk yang nggak mau nonton dulu ya kan, silahkan kalian skip dulu ya kayaknya, atau kalian mau dengerin ceritanya ya. Ini sebenarnya cuma recap aja sih ya temen ya, karena ini juga saya nggak akan bahas juga untuk kesekian ceritanya ya, karena cerita untuk episode 1 sampai 2 ini itu kurang lebih mirip ya temen ya, yaitu soal impian masa kecil kita itu bisa terwujud dengan kita tuh bisa berlatih atau ya kita mau jadi dia kan. Makanya kita tuh harus berusaha untuk saya bisa mungkin ya teman ya mau dari sosok yang kita mau ya kan. Kalau di sini tuh si Bu Okada Yuriko ya teman ya, yang di sini adalah guru sekolah SMA ya, di sini itu juga lagi ngajar kan ya. Dan juga ada siswanya itu yang kesemsem ya teman ya, dengan parasnya yang sangat cantik itu ya teman, nggak perlu saya describe lah ya teman ya. Jadi intinya si Bu Yuriko ini itu ya kan di masa kecilnya itu dia suka sama Kamen Rider Tackle ya, atau lebih tepatnya itu Denpa Ningen Tackle ya. Jadi pastinya untuk dia mau jadi tackle itu kan dia harus workout terus ya teman ya, dari kecil gitu ya. Dan punya impian juga untuk menjadi tackle ini ya pastinya adalah di umur yang mungkin masih muda juga lah teman, 20 ke 25 gitu lah ya teman ya. Sementara kalau untuk si Tojima kan umurnya 40 tahun ya, jadi udah kayak om-om yang emang mau jadi Kamen Rider gitu ya teman ya. Jadi di sini ceritanya ya terutama di masa kecilnya tuh si Yuriko dibully lah ibaratnya ya, dari sama anak-anak cowoknya itu, dan juga bapaknya yang suka sama Kamen Rider Stronger gitu ya, mau kasih tunjuk ke anak ceweknya ini ya, si Yuriko ini itu tontonan si Tackle ya teman ya. Jadi Tackle ini kalau salah di seriesnya yang asli ya teman ya, itu muncul di episode pertama ya teman ya, atau episode berapa tuh lupa, pokoknya tuh dia paling awal ya teman ya. Jadi mau bilang dia Kamen Rider wanita pertama yang sejauh ini muncul di Kamen Rider series pun juga nggak masalah ya teman ya. Atau bisa bilang juga dia adalah support hero ya teman ya, karena bisa bilang juga si Yuriko dan juga si siapa namanya, Shigeki siapa gitu lupa ya, pokoknya juga dia Shigerujo ya teman ya, sorry Shigerujo itu sama-sama menjadi hero lah di sini ya. Dan untuk penggambaran si Yuriko yang jadi Stronger ini juga cukup bagus ya teman ya. Dan ini jujur saya lupa ya teman, apa memang kemunculan pertama tackle ini tuh kayak gini ya teman ya, lupa guys. Pokoknya saya udah lama nggak nonton Stronger. Dan ini juga pastinya habis dia lawan ini kan pastinya lawan semua shocker atau apa musuh-musuhnya itu ya teman ya. Dan pastinya langsung menghadapi semua musuh-musuh yang ada ya teman ya. Sampai ada juga tuh ya kan Bapak Nato juga suka sama Fitri ya. Jadi intinya ini adalah impian yang sangat diimpikan lah ya teman ya, karena dia tuh juga ceritain soal kemunculan si Fitri ini ya. Nah di sini juga karena udah suka banget sama tackle, jadi di sini juga dia sampai pas mainin kan nggak sengaja ngejatuhin kaset-kaset si Stronger ini kan. Jadi dia juga langsung nonton Stronger episode 30 ya teman ya, dimana episode 30 ini adalah momen tackle itu mati ya teman ya. Jadi ini juga pastinya nggak buat si Yuriko ini tuh merasa sedih ya teman ya, dan juga ngerasa dia tuh harus mencari dirinya ya teman ya, menjadi seorang tackle ini, karena pahlawannya ini tuh tidak boleh mati gitu ya, karena di sini dia tuh betul-betul suka sekali ya teman ya. Nah jadi ini adalah seperti
perumpamaan atau niat seseorang ya teman mau jadi Kamen Rider itu ya kan ya. Kalau si Tojima itu mau jadi Kamen Rider karena ya om-om ya kan ya, maksudnya membawa kembali masa kecilnya dia kan dengan pakai topeng. Inilah wujudku sebenarnya ya teman, wujud sosok Kamen Rider atau wujud sosok Toku fans ya ibaratnya ya. Dari episode pertama aja udah bagus ya. Episode kedua ini lebih ke bagian POV heroinnya lah ibaratnya ya. Jadi di sini juga udah pasti kan dia kasih tunjukkan nih aku adalah Tego gitu ya. Nah dari pastinya udah terwujud nih ya teman ya. Dan lagi-lagi saya baru sadar ya teman-teman ya, untuk ketua si geng perampok ini ya itu suaranya Kenjur Suda ya teman ya. Jadi yang itu ya. Jadi di sini juga langsung ya teman ya memulai aksinya sampai beberapa tempat gitu. Nah di sini juga Yuriko mulai terdistract ya teman ya, karena dia juga ngelihat Shocker ya kan, jadi malah terdistract sama si bocah ini ya teman ya. Jadi dia juga langsung menuju ke lokasi dan juga di situ ada Tojima ya teman ya, yang langsung berubah juga jadi Kamen Rider Ichigo. Dan tak lupa juga teman, di sini si Yuriko langsung henshin ya menjadi Tako di sini ya. By the way juga ada ini ya teman ya, opening dari si Tojima ini dan juga ada insert dari Tako, I am Tako. Itu oke juga ya teman ya. Dan juga di sini kalian lihat ya teman ya, pertempurannya sangat luar biasa ya kan. Ini kalau lihat kostumnya ya ampun pas battle-battlenya itu ya teman ya, tonton sendirilah ya teman ya bagaimana aksi dari seorang tackle ini juga betul-betul fan service nih kalau bisa bilang ya. Tapi kalau dari segi efek pertempurannya ya ini oke lah ya teman ya. Ada benar tung, ada frame-frame yang dibikin epic, frame impact kesana benar ya, langsung tung gitu ya. Dan pastinya setelah ini ya kan nama Yuriko ini juga jadi terkenal lah, walaupun di sekitarnya juga mungkin belum tahu ya teman ya, dia juga menjadi stronger itu. Nah, di sini juga pastinya mereka mencarikan sesuatu lagi teman untuk merampok, dan juga di sini mereka langsung ketemu sama Shocker ya teman-teman ya. Jadi kita lanjut teman, ini card ending cardnya keren juga ya teman untuk artnya dari si Tojima ini ya. Oke, untuk episode ketiga teman, jadi di sini mereka langsung berpapasan ya teman di suatu toko yang lagi dirampok itu. Tapi di tengah pertempuran tiba-tiba muncul Shocker yang asli ya teman-teman ya. Dan ini Shockernya betulan ya teman ya, bukan Shocker jadi-jadian yang mereka pakai topeng ya teman. Tuh lihat ya, si ketuanya dia sampai ditendang nembus atap gitu ya teman ya. Dan juga di sini langsung ya jiwa jiwa hero-nya itu ya kan sambil nangis-nangis gitu ya. Ini memang penggambaran toku fans yang memang udah berumur, atau mungkin yang ibarat tuh kalau mau jadi dia ya kan ya, kamu harus bisa berlatih seperti dirinya, workout lah, atau punya karakter seperti dia lah ya kan ya. Jadi itulah yang kita lihat ya kan, bagaimana si Yuriko ini tuh sebenarnya dia jadi Kamen Rider itu ya karena dia juga sama gitu ya kayak Tojima ya kan, cuman dia nggak mau karakternya itu mati ya temen ya. Kalau Tojima nih ya kayak gitu kita lah ya kan ya, wah aku suka sama Kamen Rider nih, tapi aku juga mau melihat ini tuh Shocker betul atau enggak gitu ya. Jadi pas sudah dipukul sana sini ya kan, dibanting sana sini ya kan, jadi itulah Shocker yang asli ya teman. Ini duel Tojima sama si Yuriko oke juga ya teman ya. Dan juga di sini ketemulah karakter misterius ya teman ya. Ini kayaknya salah satu big bossnya ya teman yang ada di Tojima ini kan. Jadi kan namanya kan Otoko ya temen ya, ibarat tuh kayak Kumo Otoko atau enggak Spider Otoko ya temen ya, atau Bad Otoko gitulah ya temen ya. Jadi di sini juga semakin seru ya teman ya. Nah di sini juga dimana ya teman percakapan antara ini mak-mak dan bapak-bapak ya teman yang suka Kamen Rider ya, yaitu Ichigo dan juga Tackle di sini ya. Jadi di sini juga langsung ya kan dibalas juga ya teman dengan percakapan dari seorang manajer restoran itu yang ternyata dia juga sama dengan si dua orang ini ya teman ya, suka sama Kamen Rider, dan juga pastinya dia tahu ya kan apa-apa aja yang udah bicarakan tadi ya teman ya, namanya Shimamura Mitsuba. Jadi dia juga mengetahui kalau misalkan mereka berdua itu adalah Kamen Rider, dan juga pastinya tidak
menyebarkan informasinya itulah ya temennya. Dan di sini juga pastinya ada karakter lainnya ya temennya, yang kayaknya ini juga bisa menjadi main karakter di sini ya. Nah, di sini juga ada backstory-nya teman dari si Mitsuba dan juga ini abangnya ya temennya, yang juga melewati rumah yang penuh dengan tanamannya itu ya teman. Kelihatan sih kayak asri ya teman, kayak nyaman gitu ya. Tapi ternyata rumah yang punya tanaman banyak itu malah bikin ganggu orang-orang sekitar ya teman ya. Katanya punya banyak kotoran lah, punya banyak serangga lah gitu ya. Jadi kayak mengacaukan gitu lah ya teman ya. Jadi sampai di datangin orang-orang yang kayak ini kan ya, orang-orang kantoran lah, orang-orang warga segitu lah ya kan ya. Jadi kayak diserang lebah gitu ya, saking banyaknya tanaman yang kayak menjalar ke rumah orang ya temennya. Dari di sini juga pastinya mereka ditawarin lah ya, karena kayak dua orang tadi kan tawarin sama bapak-bapak ini kan tawarin apel ya kan ya, ini tawarin buah yang disukai sama dua orang yang kayaknya sih ini kesel banget ya mungkin ya. Jadi orang-orang gaul ini tuh kayak datang ke bapak ini ya teman, bapak petani ini ya kan ya, dan juga langsung ditawarin yang serupa. Nah, tiba-tiba ya datang di sini ya shocker ya, yang juga mengacaukan di tempat itu ya, dan juga langsung membantai-bantai ya teman ya. Sampai ini betul-betul ini bukan gara-gara warga yang marah ya teman, tapi gara-gara shocker ini ya teman ya, ya mengacaukan tempat itu ya teman ya. Sampailah di sini. Nah, di sini ada si pelayannya ya teman ya, yang di sini ternyata pacarnya si manajer ini ya, yang mungkin cemburu ya, karena si manajer ini tuh duduk bareng sama Yuriko ini, kayak asik cerita lah gitu ya. Dan juga kasih tahu gitu ya, kalau orang-orang yang ada di dunia itu ya, itu juga menjadi shocker gitu ya. Maksudnya orang-orang yang bergaul dengan sesama itu bisa aja kan ya berpotensi jadi shocker gitu. Nah, di sini si Dojimanya malah kepengen tukar kontak lah ibaratnya ya, untuk biar ada teman chatting gitu ya. Nah, di sini juga si Yukari Yosanone ya, itu ternyata cemburu lah gitu ya. Tapi cemburunya ini tuh lebih ke kayak yandere mungkin ya. Soalnya dia tuh kayak ngelihat si Mitsuba ini tuh jadi kayak ya, dia ceritain aja kan kayak per chapter kan, kayak kaku banget ya, kayak ceritanya tuh per chapter per inilah gitu ya, yang pokoknya tuh dia tidak terlalu mikirin soal si Yukari ini gitu ya, malah mikirin si Joker gitu ya. Dan juga soal Kamen inilah kan. Jadi di sini juga dia sampai bertemu langsung ya di malam hari keesokannya ya dengan Yuriko, dan langsung ya di sini mengungkapkan wujud aslinya ya sebagai seorang shocker ya. Dari sini juga berlanjut teman ke episode keempat ya, dimana pertempuran antara Yuriko ya, si tackle menghadapi si shocker ini ya. Jadi ini berlangsung seru juga ya teman ya. Dan yang paling saya suka ya, ini suara si Yukari ini tuh masih kedengeran si Power ya. Tahu kan Power di Chainsaw Man ya, jadi voice actor kan si Virus Eye gitu ya. Jadi suara yang kayak gremlin ya, kita bilang tuh gremlin itu kayak itu suara yang itulah ya pokoknya. Jadi pokoknya suara yang macam gremlinnya itu terasa sekali ya teman ya, masih kayak Power gitu ya. Dan ini juga pastinya betul-betul gila ya teman ya, sangat ibaratnya tuh memberikan impact yang sangat berarti ya. Ini juga tackle sampai main Smackdown ya teman ya. Jadi di sini juga semakin banyak POV-nya ya. Ya, akhirnya Mitsuba mengetahui juga ya teman, kalau si pacarnya Yukari ini adalah shocker ya. Jadi sebenarnya dia bilang sendiri ya teman ya, orang-orang sekitar dia itu ya, atau sekitar yang ada di tempat itu, bahkan di luar dari tempat itu pun juga bisa jadi shocker ya. Soalnya ya kayak perampok yang itu ya kan ya, pacarnya sendiri, terus juga yang di cerita tadi ya teman ya, yang bapak petani itu ternyata shocker juga ya teman ya, yang ibaratnya ngasih buah-buah ke mereka itu ya kan ya. Terus ini juga bakalan banyak nih ya teman, potensi-potensi orang-orang yang akan jadi shocker ya. Mungkin kita bisa cari kesimpulan juga ya, orang-orang misterius yang punya efek negatif ya, atau ekspresi atau perasaan negatif itu
dia bisa aja jadi shocker gitu ya. Dan seperti yang kita lihat juga ya teman, di sini si Mitsuba, si Yukari dan juga Tojima itu juga pastinya udah bertemu ya teman ya. Nah di sini ceritanya juga adalah dari si Mitsuba dan juga kakaknya ya teman, si Ichigo teman ya, itu sedang berkunjung ke rumah kakek neneknya ya teman ya. Tiba-tiba datang dua pencuri ya teman ya. Jadi cowok sama cewek, yang bukan cewek sih, ini emak-emak kayaknya ya. Jadi di sini langsung lah kayaknya terjadi pertempuran ya teman, walaupun mereka semua kewalahan ya, kalah semua ya. Tapi ya di sini perampoknya juga di sini jadi shocker ya teman ya. Jadi ini ibarat tuh semua orang yang punya niat jahat lah ya teman ya, jadi shocker gitu ya. Entah orang-orang yang terpilih ini mungkin seperti apa ya teman ya, karena orang-orang random atau orang-orang yang punya niat jahat itu pun juga, atau orang-orang yang cemburu kan ya, itu udah pasti jadi shocker ya. Nggak tahu lah ya teman ya, kita tunggu aja bagaimana penjelasannya ya teman ya, karena sejauh ini kan ada si shocker, kaijin gitu ya. Dan juga pastinya di sini muncul ya si Baba ya teman ya, alias neneknya. Oh my god guys, ini neneknya betul-betul wah. Kalian lihat aja ya teman ya, seperti apa rupa dari nenek ini ya teman ya. Dan dia juga sambil membawa penguruk tanah itu ya kan ya, langsung tuh dihajar ya kan sama nenek ini ya teman. Tapi sayang sekali ya teman, ternyata pencuri yang cowok itu bisa jadi kaijin ya teman ya, dan malah membunuh semuanya ya teman ya. Jadi di sini mereka juga seperti mau membalaskan dendam ya teman ya, atas kematian dari keluarga yang ada di situ ya teman ya. Dan di sini pastinya muncul si Ichigo ya teman ya, kakaknya dari si Mitsuba ini ya kan ya, langsung counter di sini ya untuk berubah ya teman ya. Dari sini juga dia menjadi Commander V3 ya teman ya, melawan si Ichigo di sini. Jadi kayak siapa nih yang jadi Commander terkuat ya teman ya, langsung ya kan V3 versus Ichigo. Dan lagi-lagi fight-nya luar biasa ya teman ya. Dan jadi setelah big book ya antara si V3 dan juga si Ichigo ini, langsung ya teman ya, kita diperlihatkan suatu kemunculan di sini ya dari ini ya, si Yukaris ini kan dia lagi bangun gitu ya, dan pas banget ya di situ lagi ada si Ichigo ya kan, yang lagi smart banget kan, yang dari V3 ngelihat ada satu shocker ya, dia langsung wah shocker gitu ya. Jadi pas Yukaris tuh kaget tuh, entah kenapa kayak power banget, kayak wah gitu ya. Pokoknya kayaknya calon-calon karakter favorit nih si Yukaris nih teman, maksudnya kayak kenapa sih ngeliat suara powernya itu kayak terasa kan ya, yang wow. Jadi pastinya ini juga si Mitsuba melindungi si Yukaris ini ya teman ya, karena mau bagaimanapun juga kan dia juga adalah pacarnya dia gitu ya, walaupun dia tidak bisa mengakui si Mitsuba itu sebagai pacarnya ya, sangat susah gitu ya untuk menerima itu. Dan pastinya juga di sini semakin susah lah ya teman untuk mempercayai gitu, walaupun udah di kecup gitu ya si Mitsuba sama si Yukaris ini, tapi malah susah ya teman ya. Tapi yang lebih bahaya lagi, ternyata Yukaris ini bisa bilang menjadi penghubung ya untuk orang-orang yang random atau orang-orang yang ibarat tuh punya niat jahat, atau seperti yang kita bilang tadi ya teman, niat jahat ataupun yang ibarat tuh udah buruk lah ya kan kelakuannya itu, langsung ya kan berubah jadi shocker ya. Ibaratnya si Yukas ini jadi komandonya gitulah ya teman ya, memanggil para shocker ini untuk datang ke situ ya. Jadi habislah sudah ya teman, para shocker itu dihajar para rider-rider yang ada di situ ya teman ya, Ichigo, Tackle dan juga si V3 ya teman ya. Jadi semua itu udah kelar ya teman ya, dan juga pastinya minta pernyataan nih, ini betulan gak nih kamu tuh suka sama dia kan? Kalau suka ya, kenapa kamu nggak mau nikah sama dia? Nah lo kan ya, jadi nikah sama cewek yang jadi shocker ini gitu ya. Dan pastinya di sini semakin rumit ya, karena orang yang jadi Kumo Otoko ini ya ternyata adalah bosnya dia ya teman ya, ibaratnya bos dari mereka juga sih ya teman ya. Jadi mereka yang
karena di restoran ini kan ya jalanin mandarinnya kan sebagai restoran kan, sebagai manajer, dan juga si pelayannya itu kan. Dan di sini ada bos dari si Yukari ini ya teman ya. Dan juga di sini jadi ketakutan lah ya teman, karena di sini kayak tinggal dia doang nih kan ya, yang ibaratnya juga dari shocker, tapi dia juga masih ragu itu mau bersama Mitsuba atau dia tetap dari shocker gitu ya. Dari di sini juga si Fitri ya kan dengan semangat langsung menghajar si Kumo Otoko ini ya teman, tapi tidak mempan, dan langsung ya teman dibalas juga dengan tackle tapi tidak mempan juga ya. Dan muncullah ya kan wujud Kumo Otoko atau Kaijin di sini ya. Dari di sini juga pertempurannya semakin seru dengan kehadiran si Riderman ya. Si Mitsuba ternyata pulang dulu ya kan ya, buat menggunakan kekuatan si Spider-Man ini ya teman ya. Jadi singkat cerita ya di sini dikasih tahu lah kayaknya backstory dari V3 ini seperti apa, Spider-Man ya teman ya. Yang mana Spider-Man itu loh rider keempat katanya ya. Kalau V3 itu rider gabungan dari Ichigo sama Nigo ya, karena dia kan pakai double wing ya teman ya. Apa namanya, duo wing atau apa gitu loh Pak. Pokoknya dia ada dua kekuatan angin lah ya teman ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalian bisa tonton aja ya teman, story dari si Riderman ini seperti apa ya. Takutnya spoiler ya teman ya. Jadi di sini juga muncul ya teman ya kekuatan dari si Fitri ya teman ya. Dan juga semuanya ini langsung ya kan menjadi bentuk rivalitas antara si Ichigo dan juga si Mitsuba ini ya teman ya. Menjadi kekuatan yang sangat dilatih di sini ya. Wah, keren juga nih ya. Jadi alasan si abangnya itu matahin tangan kiri si Mitsuba ini ya karena di cerita aslinya ya si ini sedikit spoiler ya sedikit spoiler nih, si Joji Yuki ya itu cerita aslinya tuh dia di apa ya dihukum atau digantung gitu ya teman ya. Jadi tangannya itu kayak sempat nyentuh asam kimia ya teman, sampai tangan tuh melebur ibaratnya ya. Jadi tangan kanan tuh jadi dipasangnya tangan robot ya teman ya. Kan kalau Riderman itu kan dia seperti ada kekuatan tangannya tuh bisa kayak capit lah ya kan, atau bisa pakai tali lah kan. Jadi itu senjata utamanya ya pakai tangan kanannya itu ya teman ya. Jadi Riderman itu juga satu rider unik ya teman, karena dia tuh pakai tangan, bukan berubah form atau pakai armor atau apa, enggak, pakai tangan ya teman ya. Jadi itu kayak pakai armor untuk tangannya itu, jadi nambah kekuatan baru lah hebatnya ya. Jadi di sini malah dipatahinnya tuh tangan kirinya doang ya kan, karena tangan kanan tuh ibaratnya lebih oke lah. Nah, jadi seperti itu ya teman. Kalau misalkan nih si abangnya itu mau coba matahin tangannya ini tuh bukan tanpa alasan ya teman ya, karena dalam ceritanya Fitri ini sebenarnya cuma untuk nambahin additional heroes aja sih. Cuman abangnya itu ya emang lebih kelihatan semangat ya, tapi juga tegas gitu untuk buat si adiknya itu juga mungkin biar lebih semangat, dan juga biar lebih apa ya, lebih bisa menjadi sosok yang lebih kuat lah gitu ya. Dan juga di ceritanya Riderman sendiri ya, kalau buat kalian yang nggak mau kena spoiler ya, cerita aslinya itu tangannya itu masuk ke dalam asam kimia ya temen ya. Jadi kan si Jujutsu itu kan kayak dihukum gitu ya sama profesor atau orang lainnya gitu ya, dia digantung, terus tangannya itu ya itu masuk ke situ ya temen ya. Kalau rambutnya itu juga sebenarnya nggak ada ya, nggak apa-apa ya mungkin ya, tapi kalau tangannya itu ya itu jadi masalah ya temen ya, karena itulah tangan kanan ya temen ya yang menjadi salah satu mungkin keahliannya lah gitu ya. Dan sementara ya tangan kanan ini kan untuk menyerang ya teman, kalau tangan kirinya itu juga nggak kena apa ya temen ya. Sementara kalau untuk si Mitsuba ini tuh dia dibikin ke tangan kiri ya temennya, supaya dia mau bikin pasang kayak double lah ibaratnya ya. Kan kalau si Riderman itu tangan kanan, si Mitsuba Riderman itu tangan kiri gitu ya. Agak nggak masuk akal juga sih, tapi ya setelah ya. Yang juga di sini si Ikari ini ya itu terkena brainwash ya temennya. Dan ini mulailah ya kan saya baru bisa mendengar suara power dari Chainsaw Man ya. Ini betul-betul pas di telingamu ini betul-betul power versi Chainsaw Man tapi versi Joker ibaratnya ya. Kalian lihat ya temennya, suara cempreng atau suara gremlinnya itu lebih ganas ya temennya. Terus juga pastinya sampai berusaha untuk ditenangkan lah ya kan ya, agar pengaruh dari Kumo Otoko-nya itu tidak bereaksi lagi itu.
Dan juga sampailah dia bilang Aishiteru lah ya teman ya. Jadi auto kesemsem lagi tuh ya si Yukari ini sampai selesai. Nah intinya juga di sini mereka harus menghadapi si Kumo Otoko ini ya teman ya. Dan juga awalnya memang kewalahan sekali ya teman ya. Tapi di sini juga mereka berusaha ya teman untuk mengalahkan si Kumo Otoko ini. Jadi ini memang Kumo Otokonya itu juga mungkin salah satu musuh yang paling kuat ya teman ya. Bahkan ini udah 6 episode ya teman ya. Berarti untuk episode kedepannya ya nanti ada kejutan lagi ya teman ya. Dan juga pastinya untuk lawan yang mereka hadapi juga pastinya semakin seru ya teman ya. Nah, di situ juga sampai si Shocker yang udah tergeletak itu pun juga dibikin melebur ya teman ya. Dari di sini juga mereka kembali lagi teman ke cafe birnya ini ya teman ya. Nah, ini entah kenapa ya teman, banyak yang bilang di episode ini ya itu seperti ada foreshadowing di salah satu dialognya ya teman ya, atau di bagian inilah gitu ya. Jadi intinya di sini Ichigo ya kan itu ketemu sama saudaranya lah ya kan ini kan kakaknya si Mitsuba juga gitu ya. Ini kakak perempuannya lah ya teman ya, yang agak keras juga itu, tapi dia kesel sama si Ichigo ya teman ya. Jadi Ichigo sama si siapa namanya Futaba ini tuh udah kayak kakak adik juga ya teman, cuman ini tuh lebih ke arah kayak suka ngamuk apa ya, berantem gitu ya. Jadi si Futabanya itu suka diledekin lah gitu ya. Jadi maksudnya ledekinnya tuh karena ngeliat abangnya itu kan aneh gitu ya, kenapa sih abangmu tuh nganggap kita tuh shocker gitu ya. Jadi kayak dibully juga sih intinya ya. Dan juga ya di sini semula sudah terjadi ya teman untuk pertempurannya. Nah ini yang saya maksud ya teman ya, dialog dari si Yuriko ini, dia bilang stop dulu ya kan, Kamen Rider mana ada yang minum bir. Tahu kan kemana guys maksudnya ya, tidak perlu saya sebutkan lagi ya teman ya. Soalnya juga dari sini episode yang sama ya, itu episode Gojira episode 37 itu ada satu bagian yang entah kenapa ya teman ya, itu kayak nge-refer ke salah satu hal yang penting ya teman ya yang sedang banyak dibahas. Ya udah ya kan ya, nah kita coba recap lagi ya teman ya. Dan intinya dari sini dimulailah untuk prosesi pernikahan ya teman ya, si Mitsuba sama si Yukari ini. Jadi ini agak absurd juga ya teman ya, soalnya juga di sini kan mereka coba confess masing-masing ya teman. Mitsubanya itu juga manusia biasa, si Yukarinya juga di sini kayak terbrainwash gitu ya teman, tapi tetap sayang gitu ya. Nah intinya juga di sini adalah kisah cinta mereka lah ya teman ya, udah kayak kakak adik juga sih ya teman ya si Yukari ini ya. Entah Yukari Shimamura apa namanya lupa, pokoknya ini menjadi salah satu bagaimana kita lihat ya teman, relasinya tuh juga semakin menarik ya teman. Manusia ya, si Riderman suka sama Shocker itu maksudnya. Nah di sini juga kita balik lagi ya teman ke pendekatan awal kita soal si kakaknya si Futaba itu diledekin sama si ini Ichigo ini ya teman. Jadi di masa kecilnya tuh juga kan kayak merasa abangnya tuh aneh ya teman ya. Dari soal dia tuh keobsesi lebih sama Kamen Rider itu, juga ngerasanya tuh bukan dia lagi yang aneh, tapi kayaknya aku nih lebih aneh nih gitu ya. Jadi dia juga lihat si Misbah tuh dikasih selamat lah gitu ya atas pernikahannya, tapi kalau sama dia nih nggak ada kasih ampun gitu ya. Nah di sini juga mulai lagi ya teman untuk percakapan soal ridernya ini. Nah, jadi di sini ada para geng Yakuza ya teman yang sedang melakukan transaksi antar gengnya ini ya. Saya nggak begitu tahu ya teman soal kayak gini ya teman ya. Kalian bolehlah tambahin di komen bawah ya teman soal Yakuza ini ya teman ya. Jadi yang saya tahu mah Yakuza itu mungkin ya dari bagaimana baju mereka yang sangat unik ibaratnya ya, bukan ngejreng ya temennya, itu mah banyak ya temennya. Cuman kalau untuk Yakuza yang lain mah bisa rapi kayaknya, kayak pakai jas atau apa gitu ya, kayak di game Yakuza aja ya temennya. Nah intinya untuk bagian ini ada seperti tantangan ya teman dari seorang bos yang pakai baju kimono ini. Jadi dia ditantang ya kan untuk menghadapi ya si anggota geng Yakuza ini. Ternyata si Nakao ini namanya ya, itu ya dari gengnya ini ya, maksudnya geng Yakuza yang
kayak ke perkampungan sini ya temennya, dia bawa 3 orang ini gitu ya. Jadi dia bawa ketuanya langsung ya temennya untuk menghadapi 3 orang dari geng anggota lainnya ya temennya. Dan tebak aja, semuanya kalah ya temennya. 3 anggota lainnya juga betul-betul dikalahkan semuanya ya temennya. Tapi dia tidak sampai situ teman. Twistnya ternyata orang yang dia bawa ini tuh katanya kan kebal gitu ya, dan orang itu adalah dia. Wah, loh ini apakah ini Kumo Otoko atau orang lain lagi nih ya dia bawa ya temen ya. Jadi seperti itu teman untuk membahas kita untuk episode 2 dan 6 ya dari Tojima Tanzaburo Wants to be a Millionaire kan, Wants to be a Kamen Rider ini. Ya, dimana kita juga bisa lihat ya teman untuk cerita dari si Tojima Tanzaburo ini tuh kita dapat POV kalau untuk jadi dia tuh harus berusaha ya teman ya. Kalau mau jadi dia tuh harus punya latihan yang bagus ya teman, badan yang bagus, dan juga bagaimana untuk penyelesaian yang sangat mantap lah gitu ya. Tidak cuma jadi Kamen Rider dan nyebut henshin doang ya kan ya, atau bergaya sesuai yang dia lakukan gitu ya, tapi meresapi dapatkan karakternya gitu ya. Dan kalau mau jadi karakter itu emang bisa diterapkan gitu ya. Apakah memang ada orang yang punya jiwa seperti itu ya temennya, nanti takutnya dibilangnya aneh nih kan, to cringe nih gitu ya. Tapi kalau memang udah passion ya kan, udah suka banget dengan hal itu ya tidak masalah ya temennya. Jadi disitulah kita bagaimana kita dapat episode yang udah kita bahas ini tuh menjadi banyak POV yang ada setiap karakternya ya temennya di Tojima Tanzaburo ini. Oke, sampai ketemu bahas kita di next. Thank you.